Begini Bung, pastilah orang ini si termul dulu. Ada awal-awal, ya tidak terlampau awal, waktu orang mempersoalkan ijazah Jokowi. Ada Bung, termul yang ngomong, ya kalian nuduh-nuduh ijazah. Orang itu ndak usah sekolah tinggi, nyatanya orang bisa, wah itu membela ya Gibran itu loh Bung. Ndak usah sekolah tinggi jadi wakil presiden, ndak sekolah tinggi jadi presiden. Daripada jadi dokter, jadi apa, namun hidupnya ya begitu. Bung, ini Bung, mohon maaf ya, kalau ini omongannya bukan di video, saya akan ngomong lebih keras lagi. Tapi berhubung ini omongan yang berhubungan dengan pendidikan moralitas publik, pendidikan tentang psikologi publik, tentang tanggung jawab publik, ya ngomongnya ya terpaksa Bung. Ini terpaksa kita lembutkan. Ya, salam Bung, salam kembali. Mari kita mulai dengan intonasi kalimat-kalimat dan dinamika dalam batin yang agak lebih lembut dibanding tuntutan pembebasan bagi Bung Nadiem Makarim. Ini ngomongkannya lebih lunak. Begini Bung, pastilah orang ini si termul dulu. Ada awal-awal, ya tidak terlampau awal, waktu orang mempersoalkan ijazah Jokowi. Ada Bung, termul yang ngomong, ya kalian nuduh-nuduh ijazah. Orang itu ndak usah sekolah tinggi, nyatanya orang bisa, wah itu membela ya Gibran itu loh Bung. Ndak usah sekolah tinggi jadi wakil presiden, ndak sekolah tinggi jadi presiden. Daripada jadi dokter, jadi apa, namun hidupnya ya begitu. Bung, ini Bung, mohon maaf ya, kalau ini omongannya bukan di video, saya akan ngomong lebih keras lagi. Tapi berhubung ini omongan yang berhubungan dengan pendidikan moralitas publik, pendidikan tentang psikologi publik, tentang tanggung jawab publik, ya ngomongnya ya terpaksa Bung. Ini terpaksa kita lembutkan. Bung, ini omongan orang tidak sekolahan. Mungkin dia punya ijazah, tapi tidak sekolahan. Mungkin ijazahnya S1 lah, enggak mungkin lebih dari itu. Tapi itu tanda orang tidak sekolahan. Sekolahan itu artinya orang yang punya ijazah dan punya pemikiran jernih mengenai hidup, apalagi mengenai dunia pendidikan, mengenai kaum intelektual, dunia akademik. Kalau dia tahu dunia akademik, dia tahu kehidupan kaum intelektual, dia bagian dari orang terpelajar. Tidak mungkin Bung orang membuka mulut semacam itu, meremehkan arti ijazah. Meremehkan biar gelar doktor. Tapi kalau nggak jadi apa-apa, ada omongannya kayak gitu. Banyak Bung, dokter kita itu mendidik, memandaikan bangsa. Apa itu dianggap sepele? Seorang dokter yang memandaikan bangsa, itu kualitasnya beda dengan yang bukan dokter. Sama-sama mengajar. Tapi kalau kita punya pendidikan level dokter, ya mengajarnya lebih dalam, lebih punya perspektif. Secara psikologis lebih merupakan apa yang namanya approach, urusan pembebasan dari ketololan, urusan pembebasan dari kemalasan. Nah, itu kalau orang punya gelar dokter macam gitu. Dan kalau di masyarakat orang punya gelar dokter, ya keren lah Bung. Jangan kau anggap kau sepelekan gelar dokter, karena kau tidak dokter, karena kau tidak sekolahan. Dan omonganmu adalah tanda kau bukan anak sekolah.
Kau bukan anak sekolah, kau bukan golongan terpelajar. Nomor 1. Nomor 2 ada Bung, ini omongan termul. Ini memberi komentar, bukan komen. Komentar. Orang ngomong sejarah. Sejarah apa? Orang yang sudah tidak ada, maksudnya itu ngomongkan Bung Karno sudah tidak ada, tidak usah diomongkan. Dan mengomongkan orang yang masih ada, ngomongkan Jokowi, jangan dijelek-jelekan, supaya kamu tidak berdosa. Kau yang berdosa, sikapmu yang begitu itu dosa. Kau berdosa. Tapi orang yang ngomong tentang Bung Karno, mengambil suri teladan dari pemikiran, dari sikap, dari cara-cara kehidupan Bung Karno sebagai pemimpin tingkat dunia. Mengenang Bung Karno dalam konteks sejarah. Bukan mengenang Bung Karno karena urusan pribadi menjilat-jilat. Seperti kalian menjilat si Mul. Beda. Nah, kalau kalian itu memuja-muja Mul, kalian itu namanya menjilat. Terus kalian bilang yang masih ada jangan diomongin, yang sudah tidak ada tidak usah diomongin. Bung, kau juga makhluk sekolahan itu. Kau termul yang tidak mengerti apa-apa terhadap hidup ini. Kau hanya semangat-mangatnya. Tanpa otak, mungkin kau tidak punya otak. Ya begitu kualitas termul. Yang ketiga ada Bung. Yang memakai dalil. Kelihatannya dia berpegang pada sesuatu peribahasa. Ada suatu pembahasan mengkritik Jokowi. Dan ada bikin dalil pun. Larik dalil itu kelihatannya puitik. Barang itu tuh kritik dan kemarahan itu tanda pujaan yang masih belum datang. Kemarahan macam ini tanda kekaguman. Orang ngeritik Jokowi dengan kemarahan, dengan segenap tanggung jawab, itu bagi dia, katanya itu tanda kekaguman pada Jokowi. Ya kau yang kagum ya Mul ya, termul, kau yang kagum kepada Jokowi. Dan termul dengan kualitas-kualitas semacam ini, kok termul yang sekolahan, kok bungkam, kok masih ada. Ini loh, kualitas semacam gini masih ada. Inilah termul-termul, tanda tidak punya otak, tidak punya rasionalitas, tidak punya jiwa. Itu rasa orang-orangnya Jokowi. Ada lagi Bung, ngaku lawyer. Dia nggak bakalan bisa bicara lawyer. Nggak bisa mengatakan lawyer itu nggak bisa. Mungkin lawyer, nggak seperti tulisan. Mungkin dibaca, ini saya ini lawyer. Dia nggak akan bisa bilang lawyer. Nggak akan bisa. Orang itu ngaku dirinya lawyer, advokat bahasa kita, tapi dia bilang apokat Bung Andi Aswan, apokat. Dan tulisan apokat itu dihapus karena sudah dikritik sana sini. Apokat, betapa memalukannya. Andi Aswan tampil sana sini, sok-sok pakaian rapi apa? Pakaian rapi tapi jiwanya nggak rapi, apa gunanya Bung? Apokat. Ya kenapa nggak alpukat? Lebih jelas, enak alpukat. Makan enak. Apokat Bung. Jadi dia tidak akan bisa bilang advokat. Dia tidak mungkin bicara devil advocate. Itu sama, kata yang sama, advokat itu advocate itu. Advocate, devil's advocate. Dia nggak akan kenal ungkapan devil's advocate itu. Tidak akan kenal. Tanda nggak ada sekolahnya. Yang ngertinya aja apokat. Kalau dia sekolah hukum, kalau dia betul lawyer,
Tapi menyebut dirinya avokat, itu lawyer apa itu, Bung? Lawyer apa kayak gitu? Avokat. Ya alpukat lah. Bung, dalam teori pendidikan ilmu pekerjaan sosial, itu ada peran pekerja sosial sebagai melakukan, ya, peran pekerjaan sosial, pekerja sosial melakukan tindakan advocation, pembelaan di masyarakat, membela klien, membela warga masyarakat, di mana dia praktek, di mana dia bekerja, dibela. Itu peran advocation, yaitu semacam avokat gitu. Dalam dunia hukum, avokat itu mengerikan, Bung. Betapa mengerikan, seluruh dunia tahu ketololan orang yang menyebut dirinya avokat. Wah, memalukan. Inilah Jokowi, orang-orangmu macam begini kualitasnya. Kenapa kau nggak punya orang yang agak pandai berpikir? Nggak ada. Nah, avokat. Jadi di dunia pekerjaan sosial, ada advocation, ada urusan pembelaan, itu the role of social worker sebagai advocate. Dan ada yang namanya tindakan kritis di dunia hukum, seorang advokat yang menyebut dirinya devil's advocate. Itu Andi Aswan nggak akan tahu itu devil's advocate, nggak tahu. Mengucapkannya aja susah itu, Bung. Memerlukan pelajaran satu generasi. Jadi Andi Aswan belajar, tinggalkan generasi ini, suatu generasi lagi dia baru bisa mengerti kata advokat, baru bisa mengerti advocate, baru bisa mengerti advocation, baru bisa mengerti devil's advocate, baru bisa mengerti seorang pembela hukum, seorang lawyer yang kerennya keren. Ya begitu, Bung. Ya begitu. Begitulah orang-orang Jokowi. Saya tampilkan, saya tahan beberapa tahun ini nunggu dari omongan mengenai jasa ini, mengenai kalimat-kalimat macam gitu, mengenai sejarah, mengenai ungkapan. Kemarahan, kritik, dan serangan adalah kekaguman mbahmu. Kau nggak ngerti apa-apa tentang kalimat. Kau tidak mengerti apa-apa the wisdom dari suatu ungkapan. Kau nggak tahu. Jadi jangan bicara. Kalau hal-hal kayak gitu, kau tanya sama aku. Aku orang yang mengerti, Bung. Aku seorang penulis. Generasi kalian tidak tahu aku penulis macam apa. Menganggap kritik itu kekaguman dalam bentuk lain. Kau jangan bersuara. Jangan pamer ketololan di depan publik. Saya orang yang sangat kecewa kalau orang ngomong ngawur, kalau orang membuat ungkapan ngawur. Saya penulis dan terkemuka. Begitu, Bung. Ini kemarahan saya kepada orang-orang yang mangap, semangat-mangapnya. Salam dari TV Anak Bangsa.